ila ba'din. Lalu bagaimana ya Allah, ya Rasulullah pada saat itu? Laki-laki dan perempuan telanjang, maka mereka akan sibuk melihat aurat mereka masing-masing. Jawabnya, kata Nabi, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Maka perkara pada saat itu di padang mahsyar, semua orang tidak ada yang merasa senang ataupun naik syahwatnya melihat laki-laki ataupun perempuan telanjang di depannya. Perkaranya masalah neraka dan surga. Dan matahari diturunkan hanya 1 mil seperti di hadis Miqdad ibn Aswad yang sering kita ulang, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil. Matahari diturunkan hanya 1 mil saja. Fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil ard. Maka manusia dalam keadaan kepanasan dan mereka banjir keringat tergantung dari amalan mereka. Faminhum man yakunu ala ka'bih ala haqoe, faminhum man yuljimuhul araq iljaman. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada betisnya, lututnya, pinggangnya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya dan berenang-renang dari keringatnya. Maka tidak ada perkara laki-laki melihat kepada alat perempuan yang lain, pada alat vitalnya. Dan begitupun perempuan melihat alat vital laki-laki. Tidak ada permasalahan yang berhubungan dengan syahwat pada saat itu. Semua orang ketakutan dan kepanasan. Maka ini telah dijelaskan bagaimana keadaan mereka di saat dibangkitkan. Dan bagaimana keadaan bumi yang tempat mereka berkumpul pada saat itu. Apakah the Greenland? Apakah lapangan hijau seperti lapangan bola yang luas, tidak ada pohon? Atau dia itu di atas laut? Atau dia itu di bawah di lembah? Di mana, bagaimana? Maka telah datang hadis tentang bagaimana keadaan tanah yang ada pada mereka di hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yusarun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda afra kakursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Maka pada saat itu manusia akan dikumpulkan di bumi yang sudah berbeda dengan bumi di zaman sekarang. Maka akan dikumpulkan di bumi yang berwarna putih, bersih. Laisa fiha alamun li ahad. Tidak ada bumi ini tanda-tanda bahwa ini kepunyaan si fulan, patok-patok, ini kepunyaan pabrik fulan, ini kepunyaan dari si fulan, didirikan di sini real estate, dan ini tanah si fulan mau ditanam sawit 20 hektar. Tidak ada. Semuanya terbentang, tidak ada milik seseorang pun. Maka ini keadaan mereka dalam keadaan dikumpulkan di hari kiamat dan dikumpulkan di atas tanah yang bayda aqra kakursatin naqi, dan tidak ada alamat-alamat dari kepemilikan manusia. Semuanya milik Allah Jalla wa Ala. Kemudian disebutkan di dalam hadis, fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Maka barang siapa yang dulu menyembah kepada sesuatu selain Allah, falyattabi',
Maka disebutkan fayatba'u man kana ya'budu syamsa asyamsa wa yatba'u man kana ya'budul qamara al-qamar wa yatba'u man kana ya'budu tawagita at-tawagita. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, tentunya bukan muslimin, yang mana Allah menyuruh kepada mereka, man kana ya'budu syai'an falyatba'hu. Maka barang siapa yang dulu menyembah kepada selain Allah agar mengikuti sesembahannya, maka barang siapa yang menyembah mentari, dia akan mengikuti mentari, dipikirnya itu Robnya. Karena mereka menyembah mentari dulu, sehingga mentari itu dikatakan Robnya. Maka mereka pun mengikuti mentari itu, dan mentari itu memasukkan mereka ke api neraka. Maka barang siapa yang menyembah rembulan, akan ditampakkan rembulan, dan para penyembah rembulan akan mengikuti rembulan tersebut kemana? Ke api neraka. Wa yatba'u man kana ya'budu tawagita, dan mereka mengikuti tagut-tagut yang disembah selain Allah, baik Fir'aun dari jenis manusia ataupun jin, ataupun apa saja yang disembah selain Allah, Lat, Uzza, Manah, dan Hubal. Maka mereka akan mengikuti apa yang dulu mereka sembah. Maka inilah keadaan di mahsyar pada saat itu. Dan ucapan Allah atau ucapan Nabi di sini, fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Maka ini adalah ucapan dari Allah, tafdihan wa taubihan alal musyrikin, sebagai ejekan dari Allah karena mereka dulu memalingkan Allah, maka Allah ejek mereka. Siapa yang dulu menyembah mentari, rembulan, dan tawagid, ayo ikuti seperti itu. Maka seperti ucapan Allah banyak di dalam ayat Al-Quran, summa yaumal qiyamah yukhzihim wa yaqulu aina syuraka iyalladina kuntum tusaquna fihim. Maka seperti ini Allah mengucapkan ejekan kepada mereka, istihzaan kepada mereka. Mana tandingan-tandingan yang kalian sembah dulu selain dari aku? Ya sudah, ikuti mereka seperti itu. Maka Allah berfirman juga, yauma nahsuruhum jami'an, di saat kami mengumpulkan mereka, summa naqulu lil ladina asraku aina syurakaukum alladina kuntum taz'umun. Maka di saat kami mengumpulkan mereka dalam keadaan mereka itu hidup semuanya dari kematian mereka, yang dulu mereka menganggap tidak ada kematian dan tidak ada penghisaban, dan mana mereka dulu menyembah kepada selain Allah, maka dikatakan kepada orang-orang yang musyrik, aina syurakaukumul ladina kuntum taz'umun. Mana rob-rob kalian yang kalian dulu sembah, yang kalian anggap bahwa mereka bisa menyelamatkan kalian sekarang. Dan juga di dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka iyalladina kuntum taz'umun. Sama dari 3 ayat ini Allah Jalla wa Ala mengejek mereka. Maka begitu pun di dalam hadis ini, fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Maka Allah hinakan mereka. Barang siapa yang dulu menyembah kepada sesuatu, sekarang ikuti kepada api neraka. Maka disebutkan tadi, faminhum man yatba'us syams wa minhum man yatba'ul qamar. Maka di dalam lafaz ini menjadi pendalilan bahwa seluruh yang menyembah pada saat itu kepada selain Allah, seperti mentari, rembulan, gunung-gunung, patung-patung, Lat, Hubal, Manah, Uzza, dan patung-patung yang lain,
dan jin yang disembah dan jin yang diibadahi. Mereka orang-orang yang kontrak dengan jin dan syaitan, ataupun yang memberikan sesaji-sesaji kepada jin seperti melarung makanan dan buah-buahan dan sembelihan dari kerbau ke laut di pantai selatan menggunakan perahu-perahu kecil. Dan jika perahu itu ditelan oleh ombak, berteriak bahagia, telah diterima sedekah laut kami, oleh ombak yang mendera kapal-kapal kecil mereka yang membawa nasi tumpeng, membawa buah-buahan, dan juga kepala-kepala dari kerbau dilarung, kemudian ditelan oleh ombak. Telah diterima sedekah kami. Oleh siapa? Oleh Nyi Roro Kidul, kata mereka. Maka akan dipanggil pada saat itu dan mereka mengikutinya. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa Ala, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Maka sungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, semuanya itu akan menjadi bahan dari bakar, kayu bakar di api neraka. Dan kalian pasti akan masuk api neraka bersama yang disembah. Maka kullu musyrikin waladina ya'buduna min ghairillah, dijadikan mereka itu hatab jahannam, kayu bakar api neraka. Para alihah yang disembah dan yang menyembah dijadikan hatab dari api neraka. Maka dalam surat Al-Baqarah disebutkan fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijar. Ini dia manusia yang menyembah kepada selain Allah. Kenapa kok ada manusia di dalam ayat ini sebagai bahan bakar api neraka? Ya dari sinilah mereka menjadi kayu bakar dari api neraka. Maka oleh sebab itu telah datang tafsir dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, bahwa kalian orang-orang musyrik dan yang disembah menjadi ilah kalian dulu selain Allah akan menjadi kerak api neraka. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, makna hasabu jahannam ay syajaru jahannam au wuquduha. Maka manusia yang menyembah kepada selain Allah dan juga yang disembah selain Allah akan menjadi kayu bakar di api neraka. Tafsir dari Ibnu Abbas ini datang dari berbagai jalan. Pertama dari riwayat Abdullah haddatsani Muawiyah an Ali an Ibnu Abbas. Maka sanadnya dhaif karena Ali Ibnu Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibnu Abbas, meskipun dia saduq hasanul hadis. Dan juga Katibul Lais Abdullah Ibnu Saleh di hadis ini dhaif juga karena tidak menjaga kitabnya. Namun telah datang riwayat yang lain dari silsilah al-Aufiyin. Sanadnya haddatsana Muhammad bin Sa'ad, haddatsana Abi, haddatsani Ammi, haddatsani Abi an abihi an Ibnu Abbas. Maka sanadnya sahih, sanadnya dhaif. Dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka tafsir dari Ibnu Abbas, tafsir yang hasan li ghairi, yang menyebutkan bahwa mereka yang menyembah selain Allah dan yang disembah selain Allah akan menjadi kayu bakar api neraka. Ini tafsir dari Ibnu Abbas. Dan begitu pun pendalilan di dalam ayat Al-Quran yang lain tentang
hadis tadi bahwa mereka orang-orang yang menyembah selain Allah, falyattabi', kata Allah. Nabi Muhammad SAW mengatakan falyattabi', Allah menyeru barang siapa yang menyembah kepada selain Allah agar mengikuti apa yang disembahnya. Sesuai juga dengan ucapan Allah di dalam surat Al-Anbiya, "Lau kana haula'i alihatan ma waradduha wa kullun fiha khalidun." Yang maknanya jika benar mereka menyembah ilah-ilah yang benar, ma waradduha, maka tidaklah alihah itu menyebabkan mereka kepada api neraka dan mereka pun masuk api neraka, wa kullun fiha khalidun, yang menyembah dan yang disembah kekal di api neraka. Maka telah ditafsirkan oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari mufassir, qala al-alihah alati ubidal qaum al-abidu wal ma'bud finnar. Maka al-alihah, sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah, yang diibadahi oleh manusia, semua yang menyembah dan yang diibadahi semuanya di api neraka. Maka atsar ini atsar yang sahih dari riwayat Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, yang mana sanadnya sering kita ulang, yang mana sanadnya bertumpu kepada Yunus an ibni Wahab an ibni Zaid. Maka Yunus di sini Ibnu Abdul A'la Siqah, dan Ibnu Wahab juga Abdullah Ibnu Wahab, ulama dari ahli Misr, Siqah. Maka hadis ini sahih. Kemudian disebutkan di dalam hadis, maka barang siapa yang mengikuti mentari akan mengikuti mentari, yang mengikuti rembulan akan mengikuti rembulan kemana? Ke api neraka. Wa minhum man yatba'u tawagita, dan di antara ada yang mengikuti at-tawagit. Fayatba at-tawagit, apa itu makna tawagit? Tawagit adalah jamak dari taghut.